Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya percaya hari-hari kita adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Mari tengok kanan kirim ke belakang, berikan senyum dan salam, katakan engkau luar biasa. Haleluya. Sekalipun kita berbeda tempat dan waktu, tapi saya percaya kuasa dan kasih karunia daripada Tuhan ada pada setiap kita. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa di hadapan Tuhan. Kita ucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah, kasih karunia yang daripada Engkau, dan kami melakukan bagian kami yang terbaik ya Tuhan, beribadah dengan sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami boleh percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus mengurapi kami, saat ini Roh Kudus memenuhi setiap kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan itu menyukakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini Tuhan, ibadah yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya juga Tuhan, Engkau bertahta atas segala puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini, awal pertengahan hingga akhirnya sepenuhnya dalam kendali tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan,
yang senantiasa menyenangkan Engkau di dalam setiap waktu, di dalam segala musim kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan kesukaan saat kami tinggal dalam rumah doa-Mu ya Tuhan. Sebab di dalamnya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan biarlah setiap kami ada tinggal sebagai rumah doa bagi-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami ini Tuhan. Kami bawa segenap kerinduan ini kepada Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari angkat pujian ini sekali lagi sebagai doa di depan Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah.
Ini kami ya Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu, jadikan pujian sebagai doa. Jadikan aku Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini kami, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami rumah doamu ya Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan, datang menyembah Dia. Yesus, Yesus yang mulia, yang kami puja. Yesus, Kau kami sembah. Yesus, Kau kami tinggikan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia. Kami bawa korban syukur ini Tuhan, pujian dan pengagungan hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Yang disembah
Mari tetap sikap menyembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu, sembah Tuhan dengan segenap kasihmu pada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Hormati hadiratnya, berikan pengagungan yang terbaik. Raba singkiera laba 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 ya laba 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 ya laba laba senda ya laba 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 ya laba senda ya laba 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 ya laba 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 ya raba senda ya laba takar laba sini ya laba 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 ya raba laba 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 ya laba 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 kuasanya mengalir, kuasanya mengalir saat ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, di dalam kuasa penyembahan yang kami naikkan, Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, dan Engkau memberikan yang terbaik atas setiap kami. Biar kami sembah Engkau Tuhan Allah kami. Biar kami tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah. Ini seruan hati kami Tuhan.
Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dari segalanya besar kasih setiamu Kepadaku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut Kau berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Kami sembah sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. namamu selalu, Biar setiap tiada lutut bertelut mengaku tak berteduh, Engkaulah Yesus Tuhan kami. menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah Dia. Namamu selalu, Undang hadirat Tuhan turun atas setiap kita. Baik kita yang ada di sini maupun di rumah-rumah. Biarlah hadirat Tuhan turun atas kita semua. Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, Sembah kami sembah Kau, kami tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selagi kaki katakan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari
Mari kita sembah Dia, sembah Dia, Haleluya. puji Dia. Naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus. Ku sembah, Ku menyembah-Mu. Kami puji Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami menyembah-Mu, dengan segenap kekuatan kami. Syakarama syararararamo. Biar hadirat-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Biar kami yang letih lesu dan beban berat, Engkau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Biar setiap kami yang memiliki masalah, Tuhan Kau memberikan jalan keluar. Biar Engkau memberikan pemulihan bagi setiap kami. Biar mujizat Allah turun atas setiap kami. Oh, syakararama syararamo, shikararamo. Haleluya, Engkau Yesus yang layak disembah, layak dimuliakan. Syakarama syararamo. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, menyembah Engkau dalam tempat kudus-Mu. Seperti Musa masuk dalam kemah suci-Mu Tuhan, dalam tempat maha kudus-Mu, berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk lebih dalam lagi Tuhan, dengan darah-Mu yang kudus, yang memperdamaikan setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa di dalam kekudusan-Mu, dalam kemah-Mu yang kudus. Haleluya, yes Lord. Haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari datang dengan segenap hatimu, katakan ku masuk ruang maha kudus dengan membawa darah anak domba. Ya Tuhan, layakkan kami. Yes Lord, hati tulus menyembah Engkau yang maha kuasa. Mari bersama sembah Dia. Ku menyembah-Mu,
perdengarkan suara kami di hadapan tatamu yang kudus. Haleluya. Namamu kudus, Bapa, namamu kudus, Tuhan. Tuhan porsi, kan ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Mari bawa persembahan kita dengan darah yang kudus di hadapannya. Haleluya. Dengan penuh keberanian kami menghadap tata kasih karunia-Mu. Menyembah, 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 menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi kami, membawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, yes Lord, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Yes Lord, ku rasa. Haleluya. Kekudusan-Mu
memenuhi gerejamu. Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sekali lagi katakan lebih dalam dan katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Katakan penuhi kami, penuhi. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena pada hari ini adalah hari yang spesial. Karena setiap jemaat-Mu bisa melaksanakan ibadah. Walaupun kami dalam keadaan pandemi COVID-19. Tetapi kami tetap bisa beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah-rumah masing-masing. Tetapi Roh-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Ajari kami Tuhan, makin hari makin dewasa di dalam kerohanian kami. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Pakai kami. Pakai telinga kami, supaya kami mendengarkan firman. Dan setiap firman yang kami dengar akan masuk di dalam hati kami. Dan setiap firman yang masuk di dalam hati kami akan menyucikan hati kami. Merestorasi karakter kami. Jadikan kami pelaku firman agar mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara dan saya mengenal bahwa kedahsyatan firman Allah. Setiap firman jika kita ucapkan dengan iman, maka firman itu akan menjadikan mujizat. Setiap firman yang kita ucapkan akan menjadi mujizat yang besar. Maka dari itu saudara, mari kita praktek. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema seorang wanita. Yaitu temanya wanita yang beriman tangguh. Menentukan masa depan keluarga. Maka dari itu saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengerti
seolah-olah para imam, para suami-suami sukses, orang wanita itu tidak punya bagiannya. Tetapi saya perlu sampaikan, setiap kesuksesan yang terjadi di dalam sebuah keluarga, peran wanita sangat-sangat besar. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 19. Saya baca ayat yang kedua, saudara baca yang ketiga, kita bersaut-sautan sampai pada ayat yang ke-19. Perikopnya yaitu Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun, bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku." dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anak-anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu. Katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang. Dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah satu bujangnya. Katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur,
5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin, saudara. Saudara yang terkasih, di sini ada sebuah peristiwa yang terambil di dalam 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 19. Ada satu kisah bagaimana seorang yang bernama Nabal. Yang dikatakan Nabal ini adalah seorang pengusaha yang sukses. Seorang pengusaha yang berhasil di mata orang di sekitarnya. Tetapi saudara, kesuksesannya dia akan membawa sebuah tragedi. Kesuksesannya dia akan membawa sebuah ancaman maut di dalam kehidupannya. Apakah gunanya jika engkau kaya, tapi ada ancaman maut karena ulahnya Nabal sendiri? Saudara yang terkasih, kekayaan yang dimiliki seseorang kadangkala merubah watak. Kalau dulu belum kaya, wataknya oke, saudara, lembut, ngomongnya enak. Tetapi tiba-tiba orang itu menjadi kaya, dia bisa berubah wataknya, saudara. Maka dari itu saya katakan kekayaan yang dimiliki seseorang kadangkala merubah watak dan karakter orang tersebut. Saudara yang terkasih, ungkapan ini mungkin cocok jika kita kaitkan dengan seorang bernama Nabal. Nabal adalah seorang yang kaya. Tetapi Alkitab mencatat Nabal kaya tapi kasar kelakuannya. Tetapi ia mempunyai seorang istri yang cantik dan bijak. Maka dari itu saudara, di dalam Alkitab mencatat. Alkitab tidak mengatakan bahwa Abigail sering ribut dengan Nabal suaminya. Karena suaminya kasar dan jahat kelakuannya. Hari-hari ini saya sering mendengar banyak kaum wanita mencari kami untuk berkonseling. Dia sering curhat, menceritakan kekasaran-kekasaran pasangannya. Tetapi saudara, kita belajar dari Abigail. Di dalam Alkitab tidak mencatat Abigail menghadapi suami yang kasar, yang jahat. Alkitab tidak mencatat bahwa Abigail sempat ribut, sempat bertengkar dengan Nabal. Itu tandanya Abigail mempunyai sebuah kelebihan. Itu tandanya Abigail mempunyai sesuatu yang luar biasa untuk mempersatukan rumah tangganya menjadi solid. Lalu bagaimana ia mampu hidup dengan tenang, damai, bahagia, dan rukun dengan seorang suami yang kasar, dengan seorang suami yang sukar dimengerti, dengan seorang suami yang minta menangnya sendiri. Mari kita belajar, ada 4 langkah yang dia ambil oleh Abigail. Yang pertama saudara, sebelum saya masuk lebih dalam, kita belajar siapa sebenarnya Abigail. Apa artinya namanya Abigail? Saudara, Abigail, nama Abigail itu kalau di dalam bahasa Ibraninya, bapak yang bergembira. Dan nama Abigail itu khusus untuk kaum wanita. Atau juga Abigail itu bisa diartikan bersukacita.
atau kegembiraan. Dan orang Kristen juga mempunyai arti bagi orang Kristen. Abigail itu artinya begini, bertujuan baik dan yang indah-indah. Berbeda dengan Nabal, saudara. Nabal itu di dalam Alkitab dicatat bodoh, tolol, goblok, saudara. Bahkan ditulis menipu. Dan sering melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Emosionalnya tinggi. Emosionalnya didulukan. Setelah terjadi sesuatu baru mikir, saudara. Ini Nabal. Banyak orang laki-laki yang seperti ini. Nah, saudara, saya mau sharing dengan saudara. Apa sih kelebihannya Abigail? Memang, saudara, nama itu sangat penting. Kalau nama itu biasanya menentukan. Saya bersuka cita dan bersyukur. Kalau saya melihat nama Abigail itu cocok sekali. Dijodohkan dengan Nabal, saudara. Satu orang yang wanita ini penuh dengan sukacita. Yang satu kasar, saudara. Maka ada keseimbangan. Saya percaya itu adalah rancangan Tuhan, rencana Tuhan, supaya Tuhan membuktikan bahwa dunia ini tidak selalu suami istri harus sempurna. Ada yang kasar, ada yang bisa mengendalikan kekasarannya. Nah, kita belajar, saudara, dari Abigail untuk dapat bergaul dan hidup rukun dengan suami. Kita harus mengenal sifat karakter dari suami saudara. Setiap saudara sebagai seorang wanita harus mengenal sifat-sifat suami saudara. Seperti Abigail. Abigail mengenal dengan cermat sang suami. Dia mengenal suaminya orang kasar, dursila. Tetapi bagaimana dia bisa mengendalikan rumah tangganya sehingga rumah tangganya selamat dan aman. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 25. Saya baca yang ke-25. Janganlah kira tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Artinya Abigail mengenal suaminya itu bebal. Tetapi dia tidak pernah putus asa untuk membangun rumah tangganya. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah putus asa bahwa dia mendapatkan suami yang kasar dan jahat dan bebal. Tetapi dia tetap sesuai dengan namanya. Dia tetap bersuka cita. Maka dari itu saudara, orang Kristen harus mempunyai sukacita di dalam hati kita. Supaya kita ada hikmat. Supaya kita ada hikmat untuk mengendalikan masalah kita. Saudara yang terkasih, Abigail dia mengerti bagaimana sulitnya, sukarnya mengendalikan suaminya yang punya karakter yang jahat ini. Ia mengatakan suaminya dursila, saudara. Ia juga mengatakan suamiku ini bebal. Saudara tahu orang bebal? Orang bebal itu dikasih tahu dengan cara, dengan diajar secara akademis, tidak mempan.
Dikasih tahu dengan cara lemah lembut, tidak mempan. Dikasih tahu cara dengan orang yang dia segani, juga tidak bisa. Dikasih tahu dengan orang yang lebih pintar, lebih intelek, juga tidak bisa. Saudara yang terkasih, orang ini adalah orang yang tidak bisa diajak ngomong enak-enakan, saudara. Saudara tahu, saudara, saya percaya saudara pernah ketemu dengan orang, diajak omong enak-enakan, gak bisa. Diajak omong baik-baik, jawabannya sangat menyengat, saudara. Ini Nabal. Di dalam ayat 17, oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita, kepada seisi rumahnya, dan seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Artinya Abigail mendapatkan satu berita buruk bahwa Nabal itu mengecewakan Daud. Daud itu adalah orang yang luar biasa, dia tidak minta apa-apa, dia tetap menjaga keamanan orang di sekitarnya. Dan dia mempunyai banyak sekali ratusan anak buahnya untuk menjaga keamanan orang di sekitarnya. Daud hanya ngomong sama Nabal, Nabal, selama ini kan kamu aman semua. Barangmu tidak ada yang dicuri. Karena prajurit saya semua yang menjaganya. Tolong pikirkan mereka. Daud bukan orang yang seperti preman minta memeras. Enggak. Hanya minta kesadaran dari Nabal. Tetapi bagaimana respon seorang Nabal? Respon seorang kasar. Respon seorang yang tolol. Dia katakan enak. Enaknya kamu. Barang ini barangnya saya. Domba-dombanya saya. Bagaimana kamu mau minta sesuatu atau minta roti dari saya? Saya tidak kenal kamu. Saya tidak kenal ayahmu. Dan sekarang banyak hamba-hamba atau yang liar, yang tidak saya kenal. Sorry, saya tidak bisa berikan pada kamu. Saudara, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Nabal sangat mengecewakan dan menyakitkan Daud. Tidak seharusnya Nabal melakukan seperti ini. Seharusnya dia berterima kasih kepada Daud. Walaupun dia tidak memberi, tapi dia cukup mengucapkan terima kasih. Mungkin Daud tidak marah, saudara. Sudah tidak terima kasih, maka dimaki-maki. Maka Daud sangat marah, saudara. Daud sudah mulai marah, dia mengambil pedang. Dia akan mencari Nabal. Orang ini tidak tahu diri. Orang ini tidak tahu terima kasih. Dan Daud akan memutuskan untuk menghabisi Nabal. Tapi puji Tuhan, Nabal punya Abigail. Sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Seharusnya Nabal akan diserang oleh Daud. Seharusnya Nabal akan mengalami sebuah ancaman maut dari Daud. Tetapi luar biasa. Selain Abigail mengenal karakternya suaminya Nabal. Yang kedua, Abigail peka dengan hal-hal yang mengancam keluarganya. Saudara, saya perlu sampaikan kepada setiap wanita-wanita. Saudara,
para wanita harus punya kepekaan. Hari ini begitu banyak ancaman kepada keluarga-keluarga. Saya minta setiap wanita belajar dari Abigail. Dia peka. Dia memberikan telinganya kepada laporan yang mengancam keluarga. Saudara yang terkasih, hari ini saudara, saya perlu sampaikan kepada setiap wanita, harus peka. Bagaimana seorang wanita bisa peka? Dia harus dekat sama Tuhan. Bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhan? Melalui apa? Melalui doa. Saudara, dengan doa, saudara bisa peka dengan Tuhan. Dengan menyembah, dengan roh dan kebenaran, saudara akan menjadi peka. Dengan membaca firman, dan firman yang sudah saudara baca, saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saudara, saudara akan menjadi peka. Karena setiap firman yang saudara lakukan, maka Allah akan hadir dan Allah akan membuat saudara menjadi orang yang peka. Abigail begitu dia mendengar laporan dari bujangnya. Bujangnya mengatakan, Tuhan ini kebangetan. Daud itu adalah orang yang baik. Pasukannya itu menjaga kita. Kita lalu lalang, kita sering sekali merepotkan mereka. Mereka tidak pernah mengganggu kita. Bahkan mereka menjaga kita seperti saudara, benteng yang kuat. Bujangnya itu cerita dengan Abigail. Dan Abigail itu bijak. Orang yang bijak itu biasanya orang dekat sama Tuhan. Maka waktu dia mendengar laporan dari bujangnya, ya segera mengambil tindakan. Saudara, begitu kita mendengar sesuatu, kita harus respon. Begitu saudara mendengarkan firman Allah, langkah pertama, respon. Banyak orang Kristen mendengarkan firman, dia tidak pernah respon. Dan tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Abigail, dia mendengar. Selain mendengar, dia respon. Setelah dia respon, dia bertindak. Saudara yang terkasih, setiap orang yang ingin hidup berkemenangan, saudara perlu respon. Setiap saudara mendengarkan kebenaran firman, kita harus respon apa yang sudah kita dengar. Setelah kita respon, kita bertindak. Kita lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara mau. Banyak orang Kristen gagal. Karena apa? Waktu dia respon, dia melakukan bukan Tuhan yang mau. Tapi dia mengambil keputusan yang dia mau. Yang cocok dengan kemauannya. Pada waktu Abigail mendengarkan berita buruk itu, ia menyusun strategi. Dengan jalan menyuruh pembantunya berangkat lebih dulu. Dan ia tidak mau memberitahukan suaminya. Saudara, mengapa demikian? Dia tahu suaminya. Suaminya yang pertama, suaminya itu orangnya pelit. Yang kedua, tolol. Yang ketiga, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Saudara yang terkasih, Abigail dia menyusun strategi. Maka dia mulai mengambil beberapa barang-barang. Coba kita lihat di ayat 18. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti. Mengapa 200? Prajuritnya ada 200. 2 buyung anggur. 5 domba yang telah diolah. 5 sukat berti gandum. 100 buah kue kismis. Dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semua ke atas keledai. Abigail ini luar biasa saudara. Selain peka dia respon. Dia punya hikmat. Saya ulangi, Abigail punya hikmat.
Orang Kristen itu harus punya hikmat. Bagaimana jadi orang Kristen supaya punya hikmat? Harus dekat sama Tuhan. Bagaimana bisa dekat? Harus berdoa. Harus melakukan kebenaran firman. Harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Pasti dapat hikmat. Abigail punya hikmat yang luar biasa. Lalu apa dia berkata kepada bujangnya? Setelah itu Abigail, dia respon saudara. Dia mengambil keputusan, yaitu hikmat yang dia terima. Dia ambil 200 roti untuk dipersembahkan kepada Daud dan prajuritnya. 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sekat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatlah ke atas keledai. Dikirim tanpa sepengetahuan Nabal, saudara. Apakah Abigail melakukan sesuatu yang salah? Tidak, saudara. Inilah hikmat. Dia tahu kelemahannya suaminya. Suaminya itu orang dursila. Gak bisa diikuti. Tapi dia mau menyelamatkan keluarga. Dia harus punya hikmat dari Tuhan. Dia harus punya hikmat ilahi. Maka dia kirim sesuatu untuk Daud. Untuk tanda minta maaf atas kelancangannya suami yang tolol itu. Yang ketiga, saudara. Abigail tidak memikirkan dirinya. Abigail tidak memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan keutuhan keluarga di atas segala-galanya. Saudara, inilah sesuatu yang luar biasa. Berapa banyak para istri akhir zaman, mereka tidak memikirkan keluarga. Dia lebih memikirkan dirinya, dia memikirkan kebutuhan dirinya, dia ego. Saudara, Abigail tidak. Ada sebuah peristiwa, saudara. Ada suami istri yang datang ke gereja minta diceraikan. Dan intinya, saudara, suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan, bukan soal makan. Kebutuhannya sehari-hari untuk dia bersolek. Dia minta diceraikan gara-gara hanya itu, saudara. Berapa banyak wanita lebih mementingkan dirinya sendiri daripada keluarga. Tetapi Abigail, dia tidak mikirkan dirinya. Apa yang dia lakukan? Dia turun dari keledai, dia menyembah Daud. Supaya apa? Supaya suaminya tidak dibunuh. Supaya suaminya enggak celaka. Supaya keluarganya utuh. Berapa banyak orang yang seperti Abigail ini? Enggak banyak. Abigail dia turun dari keledai, lalu menyembah Daud. Kita baca di ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledai. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. Saudara tahu, Abigail itu anak istrinya orang kaya raya di zaman itu. Wanita yang terpandang, mempunyai martabat, derajatnya tinggi. Pada waktu dia turun dari keledainya, dia sujud kepada Daud. Bukan dia menyanjung Daud,
Bukan dia jadi fan-nya Daud, bukan dia menjadi penggemarnya Daud, tapi dia punya satu tujuan. Menyelamatkan keutuhan keluarganya. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang tidak sadar betapa pentingnya keluarga. Kita selalu mengatakan sukses itu selalu parameternya adalah harta. Saya perlu sampaikan kesuksesan seseorang adalah dimulai dari keluarga. Keluarga yang bisa mendapatkan kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang dimiliki itu bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dengan damai sejahtera. Berapa banyak orang kaya pada akhir zaman ini, dia sukses, kekayaannya luar biasa, tetapi keluarganya, anggota keluarganya bisa menikmati, tapi dengan keadaan tidak ada damai sejahtera. Kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan, keberhasilan yang didapatkan dan bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dengan damai sejahtera. Itulah sukses yang menjadi rancangannya Tuhan. Abigail, dia berusaha menutup kesalahan suaminya. Kalau kita baca di ayat yang ke-25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikian, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Di depan Daud, Abigail nutupi kesalahan suaminya. Ini luar biasa. Dia katakan jangan kira Tuhan mengindahkan Nabal. Orang yang dursila itu. Seperti namanya. Nabal namanya itu orangnya bebal. Artinya jangan dianggaplah. Dia itu lagi sakit. Maaf. Saya minta maaf. Luar biasa saudara. Tidak banyak istri yang seperti ini. Malah kalau dia tahu suaminya bebal di depan orang. Memang benar suami itu bebal. Kurang ajar. Tetapi dia katakan memang suamiku bebal. Tapi aku hambamu ini. Dia katakan, saya ini hambamu. Dia menurunkan derajatnya. Dia menurunkan dirinya. Menjadi hambanya Daud. Dan tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Artinya dia tidak akan mempersoalkan apa yang menjadi masalah-masalah bagi Nabal atau bagi Daud. Saudara yang terkasih, dia menutupi seluruh masalahnya hanya untuk keutuhan keluarga. Abigail dia mencari jalan keluar dari setiap masalah. Coba kita baca berganti-gantian ayat 26 sampai 27. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Saya percaya Abigail itu dapat hikmat dari Tuhan.
Ia percaya kuasa hikmat. Dia katakan saya minta maaf. Ya 28 dikatakan demikian. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Kita kembali kepada ayat yang sebelumnya. Saudara, Abigail ini mencari jalan keluar. Dan dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia ngomong begini. Tuanku, demi Tuhan yang hidup, dia katakan. Dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Artinya, Daud, kamu ini takut sama Tuhan. Aku juga takut sama Tuhan. Ayo, jangan sia-siakan hidup kita itu. Hanya sekedar untuk balas dendam karena atau membunuh atau mencelakakan orang lain. Sehingga kamu akan terjadi hutang darah. Atau artinya demikian. Jangan kamu lakukan. Itu kalau kamu melakukan pembunuhan. Kamu nanti akan menjadi hutang darah. Hanya untuk mencari keadilan. Ini adalah sesuatu yang gak perlu terjadi. Saudara waktu saya membaca ayat ini saudara. Ini hikmat. Dia ingatkan Daud. Masa sih gara-gara begitu saja kamu mau membunuh Nabal? Sampai kamu hutang darah? Saudara, waktu Abigail ngomong seperti itu saudara. Saya percaya Daud tertemplak. Masa kamu mau hutang darah gara-gara orang seperti Nabal yang dursila itu? Artinya gak cocok. Not worth it. Nah saya percaya saudara inilah hikmat dari Tuhan. Maka dari itu setiap wanita. Di saat saudara menghadapi masalah. Minta hikmat. Melalui doa. Melalui firman. Supaya apa? Supaya saudara dapat hikmat. Dan saudara dapatkan terobosan. Seperti yang dilakukan Abigail. Dia bisa menyelamatkan keluarganya. Menjadi utuh. Yang terakhir saudara. Yaitu yang keempat. Abigail yakin akan kuasa Allah yang dapat menyelesaikan masalah keluarganya. Ia percaya bahwa Allah itu hidup. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-26. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu itu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Saudara, segala sesuatu itu dikembalikan kepada Tuhan. Abigail yakin akan kuasa Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah. Dia sampaikan kepada Daud. Dia katakan demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Saudara, ini adalah sesuatu yang dahsyat. Pada waktu dia mengatakan demi nama Tuhan dan demi hidupnya Daud, supaya Tuhan mencegah Daud jangan melakukan pembunuhan. Kalau melakukan pembunuhan, kamu melakukan hutang darah. Hanya bertindak untuk dirimu sendiri, hanya mencari keadilan. Karena keadilan itu bukan dari Daud, dari Tuhan.
Saudara yang terkasih, Abigail adalah wanita yang ulet, pantang menyerah. Menghadapi segala masalah, dia tidak pernah menyerah. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara yang terkasih, saya baru saja kehilangan istri saya yang saya cintai. Di hari pertama saya kehilangan itu, saya boleh jujur, saya sampaikan kepada saudara. Saya oleng, saudara. Saya kehilangan balancing. Saya kehilangan keseimbangan di dalam kehidupan saya. Karena saya mengenal selama 40 tahun dalam kehidupan saya bersama istri saya. Menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Dia adalah salah satu orang yang berperan yang paling besar di dalam hidup saya untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Satu hari saudara, kita mengalami sebuah kesulitan. Bukan soal kesulitan ekonomi, saudara. Tetapi kesulitan sebuah kepercayaan diri saya, saudara. Berapa tahun yang lalu saya divonis dokter mengalami sakit yang dikatakan jantung saya dipasang ring tapi size dari ringnya itu terlalu kecil, salah. Hari itu saudara, saya mengalami sebuah kefrustrasian. Di dalam hati saya mengatakan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, saya sudah mengembalakan, saya sudah melakukan semua yang saya rasa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Tetapi kenapa diizinkan terjadi sebuah kesalahan, human error. Bahwa di pembuluh darah saya itu ada kesalahan. Ring yang dipasang. Satu hari saya diundang di dalam masa saya berada di Singapura. Ada seorang hamba Tuhan mengundang saya untuk berkhotbah. Saya tolak saudara, kenapa? Saya tidak punya percaya diri lagi. Saya mengalami tekanan bahwa sakit saya ini belum ada jalan keluarnya. Saya mendapatkan tekanan bahwa saya baru kehilangan perusahaan. Tetapi saya mempunyai seorang istri yang memberikan sebuah dorongan. Dia katakan kepada saya, kalau kamu diundang, itu tandanya kamu mau dipakai Tuhan. Kalau kamu diundang, berarti ada rancangan Tuhan. Anak saya ketiga-tiganya mendorong saya. Seluruh keluarga mendorong saya untuk supaya saya berkhotbah. Saya kehilangan keseimbangan, saya kehilangan kepercayaan, saya kehilangan keyakinan pada waktu itu. Di saat istri saya memberi kekuatan, dia mendoakan, anak-anak berkumpul, mereka bersekutu, mereka mengucapkan kata-kata iman kepada saya. Papa pasti bisa.
Hari itu saya ambil putusan, saya berangkat. Hari itu saudara saya berkhotbah. Hari itu terjadi lawatan Tuhan. Hari itu banyak mujizat terjadi. Misalnya kalau saya tidak mempunyai seorang istri dan anak-anak yang mau memberikan kekuatan dorongan, hari ini keluarga saya tidak utuh. Hari ini kita akan tercerai-berai. Saya perlu sampaikan, hari ini jadilah wanita yang luar biasa. Tuhan akan merestorasi setiap rumah tangga saudara. Mari, sebelum saya tutup dalam doa, saya mengajak saudara merenungkan firman Allah. Belajar dari Abigail. Mari kita pejamkan mata. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, mungkin engkau sedang menghadapi tekanan, menghadapi masalah, persoalan. Mungkin engkau sedang menghadapi kesulitan di dalam ekonomimu. Mungkin engkau sedang mengalami ancaman-ancaman tentang sakit penyakit. Mungkin engkau sedang mengalami ancaman-ancaman tentang ekonomi di dalam kehidupanmu. Atau ancaman-ancaman kebangkrutan di dalam usaha pekerjaanmu. Jangan takut. Kita punya Tuhan. Setiap saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tersentuh oleh firman Allah. Saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang mengangkat tangan. Baik yang ada di rumah-rumah. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat. Jadikan mereka wanita-wanita yang tangguh. Seperti Abigail. Dia mengenal karakter suaminya. Dia mengenal sifat suaminya. Dan dia peka. Dia peka mendengar suara Tuhan. Dia peka. Dan dia mau merespon. Dan dia mau bertindak. Bahkan dia berani berkorban untuk keutuhan keluarganya. Dia berani mengorbankan dirinya agar keluarganya menjadi utuh. Tuhan, engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Pulihkan setiap keluarga-keluarga. Jadikan keluarga yang utuh. Karena kesuksesan dimulai dari keluarga yang utuh. Setiap keutuhan akan menarik hadirat Allah. Dan hadirat Allah akan merestorasi. Ekonomimu akan direstorasi. Kesehatanmu akan direstorasi. Maka setiap langkahmu akan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari para suami, istri, dan anak. Dimulai dari istri. Tumpang tangan pada suamimu. Katakan, jadilah seorang imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Diberkati setiap langkahmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Mari para suami tumpang tangan atas istrimu. Jadilah penolong
yang sejati. Seperti Abigail. Menghargai keutuhan keluarga. Jadilah istri yang tunduk bagi suami. Mengasihi suami dan anak-anakmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Diberkati kesehatanmu. Diberkati kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Berkati. Mengasihi suami dan anak-anaknya. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Para suami istri, jika ada anak di sekitarmu, kalian berdua tumpang tangan, berkati anak-anakmu. Engkau adalah generasi penerus yang menjadi takut akan Tuhan. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Jadilah generasi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keluarga yang sukses akan menarik hadirat Allah. Akan menjadi contoh, menjadi teladan, dan menjadi mencusuar, memberitakan kabar baik. Bersama Yesus ada damai sejahtera. Bersama Yesus ada sukacita. Bersama Yesus ada keselamatan. Karena dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, maka engkau akan menerima keselamatan yang kekal. Dari bumi sampai ke surga. Terima kasih Tuhan. Jadikan setiap jemaat pelaku firman. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Bahwa saya datang ke gereja, saya mendengarkan firman, saya mendapatkan tambahan untuk hikmat. Bahwa saya bisa meneruskan hidup ini. Karena Tuhan Yesus janji, siapa yang percaya kepadaku, aku akan berikan engkau semuanya ini. Hidup yang baru, ada tepuk tangan yang baru. Jadi kalau ada masalah, jangan ditinggal lari saudara yang terkasih. Harus dihadapi. Bagaimana caranya kita menghadapinya? Minta kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bernama Maria Tandiohana, saya mau bersaksi. Begini saksi saya, pertama-tama kali saya masuk gereja tahun 2000. Di gereja House of Glory ini. Saya naik beca ke sini. Saya tidak tahu jalan, saya baru pindah dari Kalimantan, Sampit, saya naik cari beca, saya ke sini, cari Tuhan, beca tuh bilang, saya bilang, Pak beca, di mana ada gereja? Dia bilang, itu di situ, Tante, saya antar. Ayo antar saya mau. Langsung saya masuk ke sini. Waktu itu saya baru pulang dari diskotik, jam 2 pagi. Terus agak siang, saya tidak tahu jam berapa di sini ibadahnya, saya lagi mabuk, terus saya ke sini. Pertama-tama saya duduk di gereja House of Glory ini, ada yang jamah saya, yaitu Bu Ratna. Saya nggak tahu siapa Bu Ratna itu, saya nggak tahu wanita siapa, ibu siapa. Sepulang itu saya lihat, saya tanya sama teman-teman ibu-ibu di depan, siapa tadi yang jamah saya, itu namanya Bu Ratna. Oh siapa Bu Ratna itu? Istrinya Pak Weli Yosef. Oh terima kasih Tuhan. Dari situlah saya tiap minggu saya ke gereja, tiap minggu saya cari Tuhan, tiap minggu saya cari Tuhan dan saya bertobat sungguh-sungguh. Bertobat yang sesungguh-sungguhnya. Saya mau menjadi pelaku firman sampai hari ini. Setiap kali saya ke gereja sini, saya selalu disapa dengan Bu Ratna. Sungguh baik Bu Ratna terhadap saya, mau peduli saya. Dan saya merasakan kehilangan Bu Ratna. Dan saya tidak bisa melupakan Bu Ratna sampai selama-lamanya. Bu Ratna sangat baik, sangat ramah. Terhadap siapapun dia ramah. Saya mengucap syukur sama Tuhan, saya punya Bu Gembala yang baik, Pak Gembala yang baik.
tidak pernah kulupakan. Sampai hari ini saya tetap bergereja di sini. Saya selalu beribadah di sini. Dan saya mulai nol, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti firman. Saya bertumbuh di gereja Soft Glory ini. Sampai hari ini. Saya tidak bisa doa, dididik oleh Tuhan Yesus, dibimbing oleh Pak Weli Yosef. Mendengar khotbahnya setiap minggu sama Bu Ratna. Disinilah roh saya bangkit dan saya bangkit. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Saya mengucap syukur sama Pak Gembala, Pak Weli Yosef, juga dengan Bu Ratna. Saya tidak pernah lupakan kebaikan mereka, perhatian mereka terhadap saya pribadi. Terima kasih, inilah kesaksian saya mengucap syukur. Amin. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih. Baik, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Pada setiap taburan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menguduskan. Sehingga setiap persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami persembahkan dengan segenap hati kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga seperti itu. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti ini. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Yosef Chandra dengan nomor rekening 01 80 50 8023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551 810 002 115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swift code NISPIDJ-A. Setelah itu Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama memuji Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Ya. Haleluya. Mari bersama kita katakan, ya Tuhan. Ku punya visi untuk bangsa ini. Katakan, ku punya mimpi. Ku punya mimpi untuk negeriku. Dan satukan hati. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah. Sekali kali ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Mari bersatu hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut berkata,
punya visi untuk bangsa ini. Karena ku punya mimpi. Ku punya mimpi untuk negeriku. Mari bersatu hati, Satukan hati, mari berdoa dan menyembah. oleh iman bangkitlah negeriku. Mari katakan, Siap lutut bertelut menyembahmu. siap lidah mengaku. Mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surgamu. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri. Dan setiap lutut, Siap lutut bertelut menyembahmu. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. dengan lawatlah. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Mari bersama dengan Yesus kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Yes Lord. Katakan, Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus kata tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus Kata ada jalan keluar bagi masalahku. Untuk masalahmu. untuk masalah kita semua. Mari berseru Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Mari bersama dengan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Karena Dia yang menyembuhkan. Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala Mari raja. berseru Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia raja segala raja. Haleluya. Ya, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu,
diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Juru selamat umat manusia, Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus